Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aliatika NPM 207555035. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan, kelas 4B. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang laporan keuangan entitas nirlaba. Yuk, langsung aja kita bahas materinya. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan laporan keuangan. Adapun tujuan dari sebuah laporan keuangan perusahaan nirlaba terbagi menjadi satu, yaitu menilai kemampuan perusahaan. Maksud dari menilai kemampuan perusahaan yaitu laporan keuangan perusahaan nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan keuangan ini memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal seperti 1. Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Lalu yang kedua, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka. Lalu yang kedua yaitu untuk menyajikan informasi mengenai laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai beberapa hal, diantaranya 1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih suatu organisasi. 2. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Lalu yang ketiga, jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Lalu yang ketiga, usaha jasa suatu organisasi. Dan yang terakhir ada cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda-beda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain. Lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Di sini kita membahas tentang jenis laporan keuangan organisasi atau perusahaan nirlaba. Terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan bisnis nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan aktiva bersih serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan ini digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam analisis laporan keuangan lainnya untuk membantu donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasanya. Dengan laporan posisi keuangan, kita juga dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Pada laporan posisi keuangan tersebut, mencakup total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih. Lalu yang kedua ada laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Laporan aktivitas dibuat untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan oleh yang perlu kita itu yang pertama donatur, yang kedua anggota organisasi, yang ketiga kreditur, dan keempat pihak lainnya. Mereka akan menggunakannya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa, dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Laporan arus kas berfungsi sebagai
penyedia informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas bisnis nirlaba disajikan sesuai PSA kedua dengan tambahan diantaranya: 1. Aktivitas pendanaan di mana penerimaan kas dari donatur yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang, penerimaan kas dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi, serta bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Lalu yang kedua, penggunaan informasi. Dengan laporan arus kas, kita dapat memberikan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Lalu yang keempat ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Baik, itulah beberapa laporan yang dibutuhkan perusahaan nirlaba untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaannya. Dengan mengetahui kondisi keuangan tersebut, perusahaan nirlaba dapat lebih mudah menilai kemampuannya dalam memberikan jasa. Baik, untuk materi selanjutnya di sini kita membahas tentang laporan posisi keuangan. Baik, untuk pengertian dari laporan posisi keuangan dan beberapa poin yang berada di slide ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi, laporan posisi keuangan mencakup entitas nirlaba secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita membahas tentang informasi likuiditas. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu likuiditas. Jadi, likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang jangka pendek di saat jatuh tempo. Dan yang paling penting, likuiditas dapat juga menjadi gambaran loh untuk menunjukkan kondisi kekayaan atau keuangan perusahaan kita nanti. Untuk mengetahui lebih dalam apa itu informasi likuiditas, kita harus memahami hal-hal berikut, diantaranya 1. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua, mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang terakhir itu mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pembahasan selanjutnya kita memahami tentang klasifikasi aset neto. Aset neto adalah aset yang dikurangi dengan liabilitas. Pada laporan posisi keuangan, klasifikasi aset neto menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Apa sih itu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat? Jadi, maksud dari terikat secara permanen yaitu aset neto terikat permanen adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan secara permanen. Namun demikian, organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Contoh aset jenis ini adalah dana abadi, warisan, maupun wakaf. Lalu, apa itu terikat secara temporer? Jadi, maksud dari terikat secara temporer yaitu aset neto terikat temporer adalah sumber daya yang pembatasan penggunaannya dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Pembatasan penggunaan ini bisa ditetapkan oleh donatur maupun oleh organisasi nirlaba itu sendiri loh. Misalnya, untuk melakukan ekspansi atau untuk membeli aset tertentu. Sedangkan tidak terikat maksudnya aset neto tidak terikat adalah
sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Adapun bila sumbangan tersebut terikat, itu berarti sumbangan tersebut dibatasi penggunaannya oleh penyumbang untuk tujuan tertentu. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Jadi, informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan CALK. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ada tujuan laporan aktivitas. Adapun tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai 1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Lalu yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Lalu, informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk 1. Mengetahui atau mengevaluasi kinerja dalam suatu periode. Lalu yang kedua ada menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Lalu yang ketiga, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Masih lanjutan dengan pembahasan laporan aktivitas ya. Jadi, laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Lalu, perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktivitas bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Lalu, laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Lalu yang terakhir, laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK etap ya. Berikutnya, di sini terdapat klasifikasi dari laporan aktivitas tersebut. Di sini laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aset neto tidak terikat dan beban sebagai pengurang aset neto tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, tidak permanen, dan tidak terikat temporer, bergantung pada ada tidaknya pembatasan. Sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat, disajikan secara konsisten, dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Lalu, laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunaannya dibatasi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita membahas tentang informasi pemberian jasa. Pada laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional seperti menurut kelompok program, jasa utama, dan aktivitas pendukung. Lalu yang perlu kita ketahui yang kedua yaitu ada dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Yang ketiga, program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba tersebut. Lalu yang terakhir yang perlu kita ketahui, pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. Materi yang lalu selanjutnya yaitu laporan arus kas. Adapun beberapa poin tersebut yang sudah dijelaskan di awal-awal slide yang sudah dijelaskan tadi, mengulas sedikit.
dari salah satu tujuan utama bagi perusahaan dalam membuat. Lalu materi selanjutnya laporan arus kas. Untuk beberapa poin yang tertera di slide ini sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Jadi, dengan laporan arus kas, kita dapat memberikan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas seperti sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi. Itulah beberapa laporan yang dibutuhkan perusahaan nirlaba untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaannya. Berikut contoh laporan posisi keuangan pada entitas nirlaba dan perusahaan biasa. Perlu kita ketahui ya, laporan posisi keuangan entitas nirlaba hampir sama seperti laporan posisi keuangan perusahaan biasa. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Pada laporan posisi keuangan entitas nirlaba tidak ada bagian ekuitas tetapi digantikan dengan aset neto. Aset neto terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aset neto tidak terikat, terikat temporer atau catatan B, terikat permanen catatan C, dan ada jumlah aset neto serta jumlah liabilitas dan aset neto. Jadi pada laporan posisi keuangan entitas nirlaba terdapat unsur aset yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang bunga, persediaan dan biaya dibayar di muka, piutang lain-lain, investasi lancar, properti investasi, aset tetap, investasi jangka panjang dan jumlah aset, serta unsur liabilitas dan aset neto. Utang dagang yang terdiri dari utang dagang, pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan, utang lain-lain, utang wesel, kewajiban tahunan, utang jangka panjang dan jumlah liabilitas, serta unsur aset neto yang terdiri dari aset neto tidak terikat, terikat temporer dalam catatan B, terikat permanen dalam catatan C, dan jumlah aset neto serta jumlah liabilitas dan aset neto. Sedangkan laporan posisi keuangan pada perusahaan biasa terdapat unsur aset di mana terdiri jumlah aset, liabilitas dan ekuitas, liabilitas dan jumlah liabilitas serta ekuitas, jumlah ekuitas dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Berikut itulah perbedaan dari laporan posisi keuangan entitas nirlaba dan laporan posisi keuangan pada perusahaan biasa. Selanjutnya, berikut laporan aktivitas. Inilah contoh laporan aktivitas entitas nirlaba untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember. Sebelumnya, apa sih itu laporan aktivitas? Laporan aktivitas adalah laporan yang menyediakan informasi yang mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain, yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program dan jasa. Laporan aktivitas bentuk A dimaksudkan yaitu memanjang ke bawah. Pada laporan ini terdiri dari unsur. Yang pertama yaitu perubahan aset neto tidak terikat, di mana di situ ada pendapatan dan penghasilan diantaranya sumbangan, jasa layanan, penghasilan investasi jangka panjang, penghasilan investasi lain-lain, penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi, lain-lain, dan jumlah pendapatan dan penghasilan serta tidak terikat. Lalu ada unsur kedua dalam laporan ini yaitu terdiri dari aset neto yang berakhir pada pembatasannya, lalu pemenuhan program pembatasan, lalu pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan, serta berakhirnya pembatasan waktu, lalu terdapat jumlah aset yang telah berakhir pada pembatasannya, juga terdapat jumlah pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain. Adapun beban dan kerugian pada laporan aktivitas entitas nirlaba, yaitu program A, program B, dan program C, serta ada manajemen dan umum, serta ada pencairan dana atau pencarian dana, lalu ada jumlah beban dalam catatan F, serta terdapat kerugian akibat kebakaran, lalu ada jumlah beban dan kerugian, serta kenaikan jumlah aset neto tidak terikat.
laporan pendapatan beban, dan perubahan aset neto tidak terikat pada entitas nirlaba. Dalam laporan ini ada beberapa unsur, yaitu pendapatan dan penghasilan tidak terikat. Lalu unsur kedua ada aset neto yang dibebaskan dari pembatasan, serta unsur ketiga yaitu beban dan kerugian, serta unsur kenaikan aset neto tidak terikat. Selanjutnya, lanjutan dari laporan pendapatan dan beban serta perubahan aset neto tidak terikat. Pada laporan ini terdapat unsur yang pertama yaitu unsur aset neto tidak terikat dan terdiri dari jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat, serta unsur kedua yaitu aset neto terikat temporer terdiri dari sumbangan, penghasilan dari investasi jangka panjang dalam catatan E, serta terdapat penghasilan neto dari investasi jangka panjang yang telah terrealisasikan dan belum terrealisasikan pada catatan E, dan terdapat juga kerugian aktuarial dari kewajiban tahunan. Terdapat juga aset neto yang dibebaskan dari pembatasan dalam catatan D dan penurunan aset neto terikat temporer. Serta terdapat juga kenaikan aset neto pada awal tahun dan akhir tahun. Selanjutnya ada laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto bentuk C alternatif pada entitas nirlaba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Pada laporan ini terdapat unsur pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain. Di antaranya yaitu ada pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain terikat, lalu pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain tidak terikat, serta penghasilan investasi jangka panjang, serta ada penghasilan neto terrealisasikan dan belum terrealisasikan dari investasi jangka panjang dalam catatan E, serta terdapat juga aset neto yang dibebaskan dan ada juga pembatasannya dalam catatan D, serta termasuk juga ke dalam jumlah pendapatan, penghasilan, dan sumbangan. Juga terdapat unsur kedua yaitu beban dan kerugian, diantaranya beban dan kerugian tidak terikat, lalu ada kerugian aktuarial dan dari kewajiban tahunan, serta jumlah beban dan kerugian. Dan terdapat juga perubahan aset neto pada awal tahun dan akhir tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu laporan arus kas metode langsung. Pada laporan arus kas metode langsung, baik, berikut merupakan contoh dari laporan arus kas metode langsung pada entitas nirlaba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dalam jutaan rupiah. Pada laporan arus kas metode langsung, adapun komponen penyusunan metode arus kas langsung. Di antaranya yang pertama harus memiliki sumber yang jelas, lalu yang kedua terdiri dari data aktivitas operasional atau operasi, di mana di dalamnya terdiri dari berbagai data pengeluaran, pemasukan, penjualan produk hingga operasional kerja. Lalu, memasukkan data aktivitas investasi. Selain memasukkan aktivitas operasional, maka komponen penting yang harus ada dalam metode langsung adalah aktivitas investasi, di mana dalam data aktivitas ini sendiri berisi mengenai pengeluaran dana atau pemasukan dana atas pembelian aset jangka panjang. Jadi, data komponen ini didapatkan dari penjualan aset untuk dimasukkan ke dalam kas sebagai simpanan jangka panjang. Kemudian data aktivitas ini juga terdiri dari pengalian ke aset lain yang berkaitan dengan perusahaan untuk periode pengembangan jangka panjang. Lalu kita memasukkan juga data aktivitas pendanaan. Umumnya untuk aktivitas pendanaan ini sendiri terdiri dari transaksi tunai yang mempengaruhi liabilitas jangka panjang dan ekuitas. Dengan kata lain, komponen ini sendiri terdiri dari berbagai jenis pendanaan seperti pembelian saham, pengambilan pinjaman. Kemudian berisi juga data aktivitas pembayaran dividen hingga data utang piutang dengan jangka panjang. Di mana pada bagian ini sendiri perusahaan akan berkontribusi pada pendanaan jangka panjang
Meski bersifat jangka panjang, namun dalam penyusunan kas dengan jenis ini memang aktivitas pendanaan ini harus masuk di dalamnya. Lalu, menyusun semua arus kas hasil data seluruh perusahaan. Maksud dari menyusun arus kas hasil data seluruh perusahaan yaitu ketika akan membuat sebuah laporan arus kas metode langsung, maka di dalamnya harus jelas berisi seluruh hasil data kas perusahaan seperti aktivitas operasional, investasi, pendanaan dengan sumber jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua komponen di atas bisa dihilangkan atau dipangkas jika menggunakan metode yang satu ini. Ini juga merupakan salah satu lanjutan dari laporan arus kas metode langsung yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Baik, selanjutnya. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang laporan arus kas untuk metode langsung. Berikut merupakan laporan arus kas untuk metode tidak langsung. Metode tidak langsung atau indirect method adalah metode yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas entitas yang melibatkan rekonsiliasi laba bersih menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan unsur yang terdiri dari aliran kas dari aktivitas operasi, lalu terdiri dari aliran kas aktivitas investasi, serta unsur aliran kas dari aktivitas pendanaan, dan juga terdapat data tambahan seperti aktivitas investasi dan pendanaan non-kas seperti peralatan yang diterima sebagai hibah, lalu terdapat juga pembebasan premi asuransi kematian dan nilai kas yang diserahkan, serta bunga yang dibayarkan. Oke, ingin menjelaskan sedikit terkait tentang laporan perubahan aset neto. Di mana entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa kas atau aset lain sebagai sumbangan dengan pembatasan jika hibah atau wakaf tersebut diterima dengan persyaratan pembatasan baik untuk penggunaan aset atau atas manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dari aset tersebut. Jika pembatasan dari pemberi sumber daya telah kadaluarsa, yaitu pada saat masa pembatasan telah berakhir atau pembatasan penggunaan telah dipenuhi, maka aset neto dengan pembatasan digolongkan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan dan disajikan dalam laporan perubahan aset neto sebagai aset neto yang dibebaskan dari pembatasan. Entitas menyajikan hibah atau wakaf berupa tanah, bangunan, dan peralatan sebagai sumbangan tanpa pembatasan, kecuali jika ada pembatasan yang secara eksplisit menyatakan tujuan pemanfaatan aset atau penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh dari aset tersebut dan dari pemberi sumber daya. Hibah atau wakaf untuk aset tetap dengan pembatasan secara eksplisit yang menyatakan tujuan pemanfaatan aset tersebut dan sumbangan berupa kas atau aset lain yang harus digunakan untuk memperoleh aset tetap disajikan sebagai sumbangan dengan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan secara eksplisit dari pemberi sumbangan mengenai pembatasan jangka waktu penggunaan aset tetap tersebut, pembebasan pembatasan dilaporkan pada saat aset tetap tersebut dimanfaatkan. Lalu, adapun aset neto yang dibebaskan dari pembatasan pemberi sumber daya karena terjadi beban tertentu yang memenuhi tujuan pembatasan atau tercapainya periode waktu atau kejadian lain yang disyaratkan oleh pemberi sumber daya. Adapun tujuan pembatasan yang dipenuhi diantaranya beban program A, beban program B, dan beban program C. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga tugas video mengenai penjelasan laporan keuangan entitas nirlaba ini dapat diterima serta dapat memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Devita selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.